ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya sedang berada di SDN Cinere 1 dan berkesempatan langsung mewawancari kepala sekolah SDN Cinere 1, yaitu Bapak Mursidi MPD. Apa kabarnya, Pak? Baik, kabar baik. Kedatangan saya ke sini untuk mewawancari Bapak yaitu untuk memenuhi salah satu mata kuliah PLP 1 atau pengenalan lapangan persekolahan. Iya, iya. Di mana mata kuliah tersebut untuk mengetahui bagaimana dan apa saja prosedur-prosedur yang ada di SD. Langsung saja ya, Pak, ke pertanyaan pertama. Ya, silakan. Sudah berapa lama Bapak menjadi kepala sekolah di SDN Cinere 1 ini? Untuk di SD Cinere 1, alhamdulillah ini sudah tahun yang keempat. 4 tahun. Tahun ya, Pak. Ya. Setiap sekolah kan pasti mempunyai visi dan misi yang berbeda-beda ya, Pak. Nah, visi misi di SDN Cinere 1 ini apa ya, Pak? Visi misi di SDN Cinere 1 sesuai dengan visi misi Kota Depok, unggul, nyaman, dan religius. Jadi kita mengambil dari situ karena religius. Jadi kita visi misi kita menghasilkan lulusan yang bertakwa, pandai, jujur, kreatif, dan berbudaya. Itu adalah visinya. Sedangkan itu adalah visinya ya. Nah, untuk misinya, misi SDN Cinere 1 sesuai dengan apa yang ini banyak sekali ini, yaitu dalam rangka mewujudkan visi misi ini, maka SDN Cinere 1 sebagai berikut: membentuk manusia yang beriman dan bertakwa, kemudian meningkatkan potensi peserta didik yang cerdas dan berkualitas, kemudian menyiapkan sumber daya manusia yang berwawasan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, serta meningkatkan rasa kepedulian terhadap lingkungan dan cinta tanah air dengan membiasakan dan pengembangan diri. Itu adalah visi misi SDN Cinere 1. Lalu karakteristik umum siswa di SDN Cinere 1 itu seperti apa aja sih, Pak? Misalnya karakteristik itu yang dimaksud kondisi keadaan siswa, kurang lebih ya, demikian. Kalau untuk SDN Cinere 1 ini, karena ini kan SD yang berdiri tahun 1950, cukup tua lah. Itu masih dikenal dulu bukan SD, namanya SR, Sekolah Rakyat. Nah, karena ini sekolah rakyat, terus berada di tengah-tengah penduduk, sehingga para siswa yang belajar di SD Cinere 1 ini
terdiri dari berbagai macam eh, latar belakang suku, termasuk dari berbagai macam agama. Artinya karakteristiknya siswa SD Cinere 1 ini siswanya cukup beragam. Artinya dari masyarakat penduduk setempat yang asli orang Cinere, katakan begitu, dan ada banyak sekali sekarang justru para peserta didik yang mereka itu orang tuanya berasal dari berbagai daerah. Perimbangannya sekitar 60% dari pendatang sekarang ini. Ya, sisanya itu tentunya masyarakat penduduk setempat. Demikian. Lalu mengenai struktur organisasi nih Pak, berarti kepala sekolah kan memegang jabatan tertinggi ya Pak ya? Ya. Nah di sekolah ini bisa dijelaskan Pak bagaimana urutan strukturnya, ada apa saja selain kepala sekolah? Kita di sini urutan strukturnya tentunya yang pertama kepala sekolah itu ada, kita berkoordinasi sejajar dengan komite sekolah. Komite sekolah dan ibunya kita kalau di SD itu kan tidak dikenal dengan istilah kepala sekolah, adanya yang dikenal ya guru yang dituakan gitu, ya katakan guru senior. Nah, kemudian di bawahnya itu tentunya kita bendahara. Ya, bendahara. Setelah bendahara kemudian strukturnya ya langsung ke masing-masing staf guru atau guru-guru kelas dan guru bidang studi. Iya. Untuk tata tertib sendiri Pak, tata tertib yang di sini itu turunan dari dinas Kota Depok atau dibentuk dulu oleh musyawarah oleh guru-guru? Untuk tata tertib sekolah, tentunya kita sebelum kita membuat tata tertib, kita harus terlebih dahulu melihat acuan tata tertib yang dibuat oleh dalam hari ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian turunannya ke Dinas Pendidikan, dan Dinas Pendidikan juga tentunya menjadi bagian daripada tata tertib yang ada di sekolah kita. Artinya tata tertib di sekolah kita ini tentunya mengacu dengan tata tertib dari Dinas Pendidikan ditambah dengan kondisi lingkungan yang ada sesuai dengan tujuan pendidikan itu sendiri. Untuk kegiatan-kegiatan seremonial itu kan kayak upacara, terus rapat mingguan, rapat bulanan. Nah untuk upacara sendiri pembinanya Bapak sendiri atau berurutan, kayak misalkan hari Senin ini kepala sekolah, Senin besok guru yang lain gitu Pak? Ya. Gimana? Ya. Tentunya untuk membiasakan pertama upacara ini kan bagian daripada pembinaan karakter. Nah, karena di sana juga menyangkut masalah pembinaan karakter, dan tentunya kita dalam hal ini sekolah memberikan kesempatan kepada masing-masing guru atau tiap guru untuk menjadi pembina upacara secara bergantian sesuai dengan jadwal yang kita buat. Artinya semua guru berkesempatan untuk menjadi pembina upacara di setiap upacara bendera atau upacara-upacara yang lainnya. Kalau untuk pelaksananya nih Pak, itu setiap kelas berurutan gitu atau gimana? Ya, petugasnya ya. Petugas. Oke. Untuk petugas upacara kita sesuaikan dengan kondisi fisik dan kemampuan. Mengapa saya katakan kondisi fisik dan kemampuan? Karena upacara itu secara umum ya, anak-anak kan berbaris, berdiri, kemudian meskipun pagi hari panasnya bagus untuk kesehatan, ya katakan kita membiasakan ini kepada anak-anak supaya lebih disiplin, kemudian upacara juga berjalan dengan baik. Kita memulainya dari kelas 4, kelas 4, 5, dan kelas 6. Ini bergantian mereka, misalnya kelas 4A, hari Senin sekarang, hari Senin yang akan datang bisa kelas 4B, selanjutnya ke 5A, 5B, dan seterusnya begitu. Ini sudah kita biasakan seperti itu, kecuali di saat upacara Hari Besar Nasional misalnya, ini
kita campur dari seluruh kelas, dari siswa-siswa yang terbaik di bidangnya masing-masing gitu. Kalau untuk rapat-rapat nih Pak, kayak rapat mingguan gitu kan pasti ada ya Pak? Atau rapat bulanan? Ya. Itu biasanya membahas apa Pak? Kalau rapat-rapat ini kita membagi dua, ada rapat mingguan dan rapat bulanan. Kalau rapat mingguan itu kita menyebutnya briefing lah. Briefing, ya, rapat bulanan itu harus kita laksanakan. Nah, yang dibahas dalam hal ini tentunya informasi, pertama yang menyampaikan informasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan atau hal-hal yang perlu dilakukan oleh sekolah sesuai dengan arahan atau petunjuk yang harus dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan. Di dalamnya tentunya kita mengevaluasi kinerja guru selama kurun waktu 1 minggu, kemudian kurun waktu 1 bulan untuk meningkatkan lagi atau mengevaluasi yang belum tercapai atau yang belum disampaikan secara baik. Kita mengulanginya dengan cara mengevaluasi guru agar pada pembelajaran berikutnya harus meningkat lebih baik lagi. Lalu apakah di SD ini ada kegiatan ekstrakurikuler? Untuk ekstrakurikuler di SD Cinere 1 itu ada beberapa kegiatan. Yang pertama kita ada ekstrakurikuler wajib, itu pramuka. Iya. Kemudian ekstrakurikuler bidang olahraga taekwondo, ekskul juga untuk bidang seni budaya Islam itu marawis. Itu yang ada di SDN Cinere 1. Lalu untuk pertanyaan terakhir nih Pak, apakah ada program-program yang sering dilaksanakan untuk siswa-siswa setiap bulannya atau minggunya gitu? Kalau untuk program-program untuk siswa, kita biasakan misalnya di sekolah kita ini, misalnya kita program penilaian untuk siswa kelas yang terbaik atau paling disiplin waktu upacara. Kemudian itu harus dinilai. Kemudian penilaian terhadap ruang kelas siswa. Nah, itu nanti bagi yang berturut-turut dalam 1 bulan meraih paling banyak terbaik, mereka kita berikan punism atau sifat reward ya, reward kita tampilkan dalam upacara, kita sebutkan inilah kelas yang telah berhasil menjadi juara untuk bidang yang tadi kita laksanakan. Karena itu. Baik Pak, itu saja yang ingin saya tanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya sangat-sangat terima kasih untuk Bapak telah menyempatkan waktunya untuk saya wawancarai. Kurang lebihnya mohon maaf ya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan juga terima kasih sudah memberikan kepercayaan kepada kami, SD Cinere 1, untuk diwawancara, dan salam untuk Sivitas Akademika Uhamka. Maju terus. Amin. Dan terus cetak kader-kader pendidik yang handal. Kami yakin Uhamka bisa. Semoga juga Bapak sukses terus, sekolahnya makin maju. Itu saja ya Pak. Amin, terima kasih. Ya, assalamualaikum. Ya, bersama.